Pernahkah Anda merasa terjepit dalam situasi di mana mengatakan tidak terasa seperti memicu bom waktu yang siap meledak? Bayangkan Anda sedang di supermarket dan si kecil menginginkan mainan kesekian kalinya. Lalu ketakutan akan tantrum mulai menghantui pikiran Anda. Kita seringkali merasa bersalah atau bahkan takut untuk menetapkan batasan karena tidak ingin melihat anak kita menangis histeris. Namun, apa jadinya jika saya katakan bahwa Anda bisa tetap teguh pada aturan tanpa harus menghadapi drama yang menguras emosi? Hari ini, kita akan membedah rahasia di balik komunikasi yang efektif dengan si kecil. Kita akan belajar bagaimana menjadi orang tua yang tegas namun tetap penuh kasih. Halo semuanya, saya Vero, dan selamat datang di sesi mendalam kita mengenai gentle parenting. Di video kali ini, kita tidak hanya akan bicara teori, tapi saya akan memberikan langkah-langkah nyata yang bisa Anda praktikkan langsung di rumah. Anda akan menemukan cara-cara baru untuk menyampaikan penolakan yang justru membangun, bukan jarak. Kita akan mengeksplorasi mengapa anak bereaksi keras terhadap kata tidak dan bagaimana cara mengubah narasi tersebut. Pastikan Anda menyimak sampai akhir karena setiap langkah sangat krusial untuk perubahan jangka panjang. Mari kita mulai perjalanan ini untuk menciptakan suasana rumah yang lebih damai bagi kita semua. Langkah pertama untuk memahami tantrum adalah memahami bahwa kata tidak seringkali terdengar seperti akhir dari segalanya bagi seorang anak. Bagi mereka, dunia ini penuh dengan hal baru yang ingin mereka eksplorasi, dan penolakan terasa seperti penghalang besar bagi keinginan mereka. Anak-anak belum memiliki kemampuan untuk meregulasi emosi sekuat orang dewasa, sehingga rasa kecewa mereka tumpah dalam bentuk tantrum. Kita harus menyadari bahwa reaksi mereka bukanlah bentuk perlawanan sengaja, melainkan respons biologis. Dengan memahami ini, kita bisa merespons dengan kepala dingin daripada ikut terbawa emosi. Ini adalah fondasi dari gentle parenting, memahami sebelum bertindak. Tahukah Anda bahwa otak balita masih didominasi oleh otak reptil dan sistem limbik yang mengatur emosi dasar? Bagian otak yang bertanggung jawab untuk logika dan kendali diri belum berkembang sempurna hingga usia dewasa muda. Jadi, ketika kita memberikan penjelasan panjang lebar saat mereka sedang menangis, itu seringkali sia-sia, karena mereka tidak bisa mencerna informasi tersebut. Tugas kita sebagai orang tua adalah menjadi external prefrontal cortex bagi mereka. Kita perlu membantu mereka menenangkan badai emosi tersebut sebelum masuk ke ranah logika. Inilah mengapa pendekatan fisik yang lembut dan suara yang tenang menjadi sangat krusial. Mari kita lihat bagaimana cara kerjanya secara praktis. Anak-anak sangat mendambakan otonomi atau rasa memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Ketika kita terus-menerus mengatakan tidak untuk setiap keinginan mereka merasa kehilangan kendali tersebut, yang akhirnya memicu ledakan emosi. Gentle parenting mengajarkan kita untuk memberikan otonomi dalam batasan yang aman. Alih-alih hanya melarang, kita bisa memberikan ruang bagi mereka untuk memilih hal-hal kecil yang tidak berbahaya. Misalnya, memilih warna baju atau jenis buah yang ingin dimakan hari ini. Dengan memberikan sedikit kendali, mereka akan merasa lebih dihargai dan tidak merasa selalu ditekan. Ini adalah langkah pencegahan tantrum yang sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Teknik praktis pertama yang ingin saya bagikan adalah mengurangi penggunaan kata jangan dan tidak secara langsung. Otak anak cenderung mengabaikan kata negatif dan hanya fokus pada kata kerjanya. Misalnya, jika Anda bilang jangan lari, mereka justru mendengar lari. Cobalah ubah kalimat Anda menjadi kalimat instruksi yang positif, seperti tolong berjalan pelan ya. Dengan fokus pada apa yang harus dilakukan, anak mendapatkan arahan yang jelas tanpa merasa dilarang. Ini terdengar sederhana, namun membutuhkan latihan yang konsisten bagi kita sebagai orang tua. Perubahan kecil dalam pemilihan kata ini bisa membuat perbedaan besar dalam cara anak merespons permintaan kita sehari-hari. Mari kita lihat contoh lain dalam mengubah kata-kata kita sehari-hari agar lebih efektif. Daripada mengatakan, jangan pukul adik, Anda bisa mencoba mengatakan, tangannya dipakai untuk menyayangi saja ya, atau ganti kalimat, jangan berisik, dengan, yuk kita gunakan suara semut yang pelan. Kalimat-kalimat ini tidak hanya melarang perilaku buruk, tapi juga mengajarkan perilaku baik yang seharusnya dilakukan. Anak-anak membutuhkan bimbingan, bukan sekedar larangan yang membingungkan bagi mereka. Dengan memberikan alternatif positif, Anda membangun kerangka berpikir yang lebih konstruktif bagi perkembangan karakter mereka. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah mendidik, bukan sekedar mendisiplinkan dengan rasa takut.
Teknik kedua adalah memberikan dua pilihan terbatas yang keduanya dapat kita terima. Ini adalah cara cerdas untuk memberikan rasa kendali kepada anak, namun tetap dalam batasan yang kita inginkan. Misalnya, saat waktunya mandi dan anak menolak, tanyakan, "Kamu mau jalan sendiri ke kamar mandi atau mau ibu gendong ala pesawat?" Apapun pilihannya, tujuannya tercapai, yaitu mandi, namun anak merasa memiliki peran dalam pengambilan keputusan tersebut. Strategi ini mengalihkan fokus mereka dari perlawanan menjadi memilih. Pastikan kedua pilihan tersebut adalah hal yang memang bisa dilakukan, agar Anda tidak terjebak dalam janji yang tidak bisa ditepati. Mengapa memberikan pilihan ini sangat manjur untuk mencegah tantrum? Karena secara psikologis, anak merasa pendapatnya didengar dan keberadaannya diakui sebagai individu. Tantrum seringkali merupakan cara anak berteriak, "Aku ada," dan "aku ingin didengar." Dengan memberikan pilihan, kita sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar emosional mereka akan pengakuan diri. Ini juga melatih kemampuan kognitif mereka dalam mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan yang diambil. Semakin sering mereka berlatih memilih hal kecil, semakin siap mereka menghadapi keputusan besar nantinya. Jadi, jangan ragu untuk memberikan pilihan-pilihan kecil sepanjang hari untuk membangun rasa percaya diri mereka. Langkah ketiga yang tak kalah penting adalah memvalidasi perasaan anak sebelum kita menetapkan batasan. Validasi bukan berarti menyetujui perilaku buruknya, melainkan mengakui bahwa emosi yang mereka rasakan itu nyata dan valid. Anda bisa berkata, "Ibu tahu kamu sedih karena kita harus berhenti bermain sekarang. Bermain memang sangat seru." Dengan kalimat ini, anak merasa dimengerti dan tidak merasa sendirian dengan rasa kecewanya. Seringkali ketika anak merasa didengar, intensitas emosi mereka akan menurun dengan sendirinya. Mereka tidak perlu lagi berteriak kencang karena Anda sudah menunjukkan bahwa Anda menangkap pesan emosional yang mereka kirimkan. Banyak orang tua takut bahwa memvalidasi emosi akan membuat anak menjadi manja atau cengeng. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Saat emosi mereka divalidasi, mereka belajar untuk mengenali nama-nama emosi tersebut dan cara mengatasinya dengan sehat. Anak yang perasaannya sering diabaikan justru cenderung lebih sulit mengontrol diri karena mereka merasa frustasi tidak dipahami. Katakan pada mereka bahwa tidak apa-apa untuk merasa marah atau kecewa, tapi tetap berikan batasan pada perilakunya. Misalnya, boleh marah tapi tidak boleh memukul. Ini memberikan pesan yang jelas bahwa emosi adalah hal yang alami, namun cara mengekspresikannya tetap harus memiliki batasan sosial yang baik. Teknik keempat adalah selalu memberikan penjelasan logis yang sederhana mengenai alasan di balik penolakan kita. Anak-anak sangat penasaran dan mereka ingin tahu mengapa sesuatu dilarang bagi mereka. Hindari menggunakan kalimat sakti karena ibu bilang begitu, karena itu hanya akan memicu rasa tidak adil di hati anak. Gunakan bahasa yang sesuai dengan usia mereka. Misalnya, kita tidak bisa beli es krim sekarang karena sebentar lagi waktunya makan siang. Nanti perutmu kenyang dan tidak bisa makan sayur. Penjelasan logis membangun kepercayaan antara Anda dan si kecil. Mereka mulai belajar bahwa aturan bukan dibuat untuk menyiksa mereka, melainkan untuk kebaikan dan keselamatan mereka sendiri. Menjelaskan kenapa juga membantu anak mengembangkan kemampuan berpikir sebab akibat yang sangat penting bagi kecerdasan mereka. Ketika mereka memahami alasan di balik sebuah aturan, mereka cenderung lebih bersedia untuk mengikuti aturan tersebut tanpa paksaan. Tentu saja, jangan memberikan penjelasan terlalu panjang saat mereka sedang menangis hebat. Tunggu sampai badai emosi mereda. Penjelasan yang singkat, padat, dan jelas jauh lebih efektif daripada ceramah panjang yang membosankan bagi mereka. Dengan konsistensi dalam memberikan penjelasan, Anda sedang menanamkan nilai-nilai integritas dan keterbukaan dalam komunikasi keluarga. Ini adalah investasi jangka panjang untuk hubungan Anda dengan anak saat mereka remaja nanti. Teknik kelima adalah mengubah kata tidak menjadi ya, nanti, atau ya, setelah ini. Seringkali anak hanya ingin kepastian bahwa keinginan mereka akan dipenuhi di lain waktu. Misalnya, jika anak minta bermain ponsel, daripada langsung menolak, katakan, "Boleh, kita bisa pakai ponsel setelah kamu selesai merapikan mainan ya." Ini mengubah nuansa percakapan dari penolakan menjadi kesepakatan bersama. Anak akan belajar mengenai konsep prioritas dan tanggung jawab sebelum mendapatkan hadiah atau hiburan. Pastikan Anda selalu menepati janji nanti tersebut agar rasa percaya anak kepada Anda tidak hilang.
Konsistensi adalah kunci utama agar teknik ini berhasil dilakukan berkali-kali. Menggunakan alat bantu visual untuk mengatur ekspektasi waktu juga sangat membantu mencegah frustrasi pada anak. Anak-anak tidak memiliki persepsi waktu yang sama dengan orang dewasa. 5 menit lagi tidak berarti apa-apa bagi mereka. Cobalah gunakan timer atau jam pasir agar mereka bisa melihat secara visual berapa lama lagi waktu bermain mereka akan berakhir. Berikan peringatan beberapa kali, misalnya 10 menit lagi ya, lalu 5 menit lagi, hingga akhirnya 1 menit lagi. Dengan transisi yang dipersiapkan dengan matang, anak tidak akan merasa kaget saat aktivitas favoritnya harus berhenti. Persiapan transisi ini adalah salah satu cara paling efektif untuk menghindari tantrum saat pergantian aktivitas harian. Sekarang, mari kita simulasikan skenario nyata di supermarket, tempat yang sering menjadi medan perang tantrum. Saat anak merengek minta coklat yang tidak ada dalam daftar belanjaan, jangan langsung membentak atau mengabaikannya. Cobalah berjongkok sehingga mata Anda sejajar dengan mereka dan katakan, "Wah, coklat itu kelihatannya enak sekali ya. Kamu suka yang warna ini?" Akui keinginan mereka terlebih dahulu. Setelah itu, baru berikan batasannya. Hari ini kita tidak memberi coklat karena stok di rumah masih ada, tapi ayo bantu ibu cari buah apel yang paling merah. Mengalihkan fokus mereka pada tugas baru yang melibatkan mereka sangat membantu menenangkan keinginan impulsif mereka. Dalam skenario supermarket tersebut, memberikan tugas spesifik seperti mencari buah apel, memberikan anak rasa tanggung jawab. Mereka merasa menjadi bagian dari misi belanja, bukan sekedar pengikut yang harus selalu patuh. Anak-anak sangat suka merasa berguna dan membantu orang tuanya. Jika mereka tetap menangis, tetaplah tenang, dan jangan merasa malu dengan pandangan orang di sekitar. Fokuslah pada anak Anda, bukan pada orang lain. Katakan dengan tenang, "Ibu tahu kamu kecewa, tapi kita tetap tidak membeli coklat hari ini. Yuk kita lanjut ke kasir." Tetap tenang adalah senjata terkuat Anda untuk meredam eskalasi emosi si kecil di tempat umum. Skenario berikutnya adalah saat waktu makan, ketika anak menolak makan sayuran dan mulai rewel. Gentle parenting tidak menyarankan paksaan, karena paksaan hanya akan menciptakan trauma dan hubungan buruk dengan makanan. Cobalah ajak anak berinteraksi dengan makanan tersebut tanpa tekanan, misalnya dengan bercerita tentang wortel yang bikin mata kuat seperti pahlawan. Anda juga bisa memberikan pilihan seperti, kamu mau makan wortel dulu atau nasi dulu? Jika anak tetap menolak, jangan jadikan itu arena konflik besar. Teruslah sajikan makanan sehat tersebut di lain waktu tanpa paksaan, karena terkadang anak butuh terpapar berkali-kali sebelum berani mencoba hal baru. Membangun hubungan positif dengan makanan jauh lebih penting daripada memastikan satu suap sayur masuk ke mulut hari ini. Anak-anak yang merasa ditekan saat makan justru cenderung menjadi pemilih makanan atau picky eater yang lebih parah di kemudian hari. Gunakan waktu makan sebagai momen untuk berbincang ringan dan membangun koneksi, bukan momen untuk berdebat. Tunjukkan bahwa Anda sendiri menikmati sayuran tersebut dengan ekspresi yang nyata. Teladan dari orang tua adalah guru terbaik bagi anak. Dengan suasana makan yang menyenangkan, anak akan lebih terbuka untuk mengeksplorasi rasa baru tanpa ada rasa takut atau cemas akan dimarahi. Skenario yang juga sering memicu drama adalah waktu tidur, di mana anak sering menolak berhenti bermain. Ini adalah momen krusial, karena biasanya baik orang tua maupun anak sudah sama-sama lelah di penghujung hari. Mulailah rutinitas sebelum tidur 1 jam sebelumnya dengan aktivitas yang menenangkan, seperti membaca buku atau mendengarkan musik lembut. Hindari penggunaan layar gadget menjelang tidur, karena cahaya birunya bisa membuat anak sulit merasa mengantuk. Berikan pilihan rutinitas seperti, kamu mau dibacakan cerita tentang hewan atau tentang mobil malam ini. Rutinitas yang konsisten memberikan rasa aman bagi anak, karena mereka tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Transisi yang lembut di malam hari membantu otak anak bersiap untuk beristirahat tanpa merasa dipaksa secara tiba-tiba. Jika mereka masih menolak, Anda bisa menggunakan teknik pengakuan keinginan sekali lagi. Katakan, "Kamu masih ingin main balok ya? Kelihatannya seru sekali. Besok pagi kita lanjut bikin menara yang lebih tinggi ya." Ini memberikan sesuatu untuk mereka nantikan di esok hari, sehingga melepaskan aktivitas sekarang terasa lebih mudah bagi mereka. Jangan lupa untuk memberikan pelukan hangat atau ciuman sebelum tidur untuk menutup hari dengan emosi positif. Kedekatan fisik di akhir hari sangat membantu meregulasi sistem saraf anak agar tidur lebih nyenyak.
Satu hal yang sangat penting dalam keberhasilan gentle parenting adalah konsistensi antara ayah dan ibu. Jika ibu bilang tidak, tapi ayah bilang iya, anak akan menjadi bingung dan mulai belajar untuk memanipulasi situasi demi mendapatkan keinginannya. Diskusikan batasan-batasan utama dengan pasangan Anda saat anak sedang tidak ada bersama kalian. Memiliki satu front yang bersatu membuat anak merasa lebih aman karena aturannya jelas dan dapat diprediksi. Konsistensi bukan berarti kaku, tapi berarti memiliki prinsip dasar yang disepakati bersama demi kebaikan perkembangan karakter anak. Jika terjadi perbedaan pendapat, bicarakan secara pribadi tanpa melibatkan anak agar otoritas Anda berdua tetap terjaga. Namun, kita semua manusia biasa, dan pasti ada kalanya kesabaran kita habis saat menghadapi rengekan yang tak kunjung henti. Menjaga ketenangan diri sendiri adalah tugas tersulit namun paling penting dalam parenting. Ingatlah bahwa Anda tidak bisa menenangkan anak yang sedang kebakaran jika Anda sendiri juga sedang terbakar emosi. Jika Anda merasa ingin berteriak, ambil nafas dalam-dalam atau minta waktu sebentar untuk menjauh jika anak dalam kondisi aman. Tenangkan diri Anda terlebih dahulu agar Anda bisa merespons, bukan sekedar bereaksi secara impulsif. Ketenangan Anda adalah jangkar bagi emosi anak yang sedang tidak stabil. Salah satu teknik pernapasan yang sederhana adalah teknik kotak. Tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, buang 4 hitungan, dan tahan lagi 4 hitungan. Lakukan ini beberapa kali saat Anda mulai merasa tensi naik. Dengan menenangkan sistem saraf Anda sendiri, Anda sebenarnya sedang mengirimkan sinyal keselamatan kepada anak melalui bahasa tubuh Anda. Anak-anak sangat peka terhadap energi orang tuanya. Jika kita tenang, mereka akan lebih cepat tenang. Jadilah teladan dalam mengelola emosi besar. Ketika anak melihat Anda tetap tenang saat marah, mereka sedang belajar pelajaran paling berharga tentang pengendalian diri dari guru terbaik mereka, yaitu Anda. Dalam gentle parenting, kita sangat menghindari penggunaan hukuman fisik atau teriakan yang menghina. Hukuman fisik mungkin menghentikan perilaku buruk seketika karena rasa takut, namun ia merusak kepercayaan dan harga diri anak dalam jangka panjang. Anak yang sering dipukul atau dibentak belajar bahwa kekerasan adalah cara untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan keinginan. Kita ingin mendidik anak yang memiliki empati, bukan anak yang hanya patuh karena takut akan hukuman. Ganti hukuman dengan konsekuensi logis yang berhubungan langsung dengan tindakannya. Misalnya, jika anak sengaja menumpahkan air, konsekuensinya adalah ia harus membantu Anda mengelap lantai tersebut. Dampak jangka panjang dari komunikasi empatik ini sungguh luar biasa untuk masa depan si kecil. Anak-anak yang dibesarkan dengan gentle parenting cenderung memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi, lebih mandiri, dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Mereka merasa aman untuk jujur kepada orang tuanya karena mereka tahu mereka tidak akan dihakimi atau disakiti secara emosional. Hubungan yang kuat ini akan menjadi benteng bagi mereka saat menghadapi tantangan di luar rumah nantinya. Anda sedang menanam benih karakter yang tangguh melalui setiap interaksi kecil hari ini. Meskipun terasa sulit sekarang, hasil yang Anda tuai di masa depan akan sangat sepadan dengan segala usaha Anda. Penting untuk diingat bahwa tidak ada orang tua yang sempurna, termasuk saya dan Anda semua di sini. Pasti akan ada hari-hari di mana kita gagal, kita berteriak, atau kita kehilangan kesabaran total. Jangan biarkan rasa bersalah menghancurkan semangat Anda untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Jika Anda terlanjur berteriak, mintalah maaf kepada anak Anda setelah Anda tenang. Mengakui kesalahan di depan anak adalah bentuk pengajaran yang luar biasa tentang kerendahan hati dan tanggung jawab. Ini menunjukkan kepada anak bahwa orang dewasa pun bisa salah dan bisa memperbaikinya. Parenting adalah sebuah proses maraton, bukan lari cepat yang harus selalu sempurna di setiap langkah. Mari kita mulai merayakan kemenangan-kemenangan kecil dalam perjalanan parenting kita setiap hari. Mungkin hari ini Anda berhasil menahan diri untuk tidak membentak saat anak menumpahkan susu. Itu adalah sebuah kemenangan besar. Atau mungkin Anda berhasil memvalidasi perasaan anak sebelum ia mulai menangis kencang. Itu juga sebuah kemajuan yang luar biasa. Berikan apresiasi kepada diri Anda sendiri sebagaimana Anda ingin mengapresiasi anak Anda.
Lingkungan rumah yang penuh dengan energi positif akan membuat proses belajar menjadi jauh lebih ringan bagi semua orang. Ingatlah bahwa anak yang bahagia tumbuh dari orang tua yang juga belajar untuk mencintai dan memaafkan dirinya sendiri. Sebagai ringkasan untuk hari ini, ingatlah 5 teknik utama kita. Kurangi kata jangan, pilihan terbatas, validasi emosi mereka, berikan penjelasan logis yang simpel, dan gunakan transisi yang jelas. Terapkan langkah-langkah ini secara perlahan dan jangan paksa diri untuk menguasai semuanya dalam semalam. Parenting adalah seni yang butuh waktu untuk diasah dan disempurnakan seiring bertambahnya usia anak. Saya percaya Anda memiliki kekuatan dan cinta yang cukup untuk melakukan perubahan positif ini demi masa depan si kecil. Teruslah belajar, teruslah mencoba, dan jangan pernah ragu pada kemampuan Anda sebagai orang tua yang hebat. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Saya sangat menghargai dedikasi Anda untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong bagikan kepada teman-teman orang tua lainnya yang mungkin sedang berjuang menghadapi tantrum. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk update seru lainnya mengenai tips parenting yang praktis dan penuh empati. Tuliskan juga di kolom komentar pengalaman Anda saat mencoba teknik ini di rumah. Saya sangat ingin membacanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan teruslah berkarya dalam cinta untuk keluarga Anda. Sampai jumpa!